Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Kamis 14 Mei. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami percaya bahwa pada hari ini Putra Tunggal-Mu, penebus kami telah naik ke surga. Curahkanlah rahmat-Mu, agar hati kami pun selalu terarah ke surga. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 28 ayat 16 sampai 20. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus bukan sekadar peralihan tempat tinggal atau perpindahan jarak vertikal dunia ke langit, melainkan pengangkatan kepada status hidup ilahi yang sama sekali berbeda dengan status hidup duniawi. Itulah pemuliaan Yesus yang sepenuh-penuhnya pembenaran total dari misi Yesus di dunia. Dan buah positifnya, keluarga manusia lemah diangkat dan diberi jalan menuju keluarga Allah yang sempurna, yaitu Yerusalem surgawi. Saudari-saudaraku yang terkasih, Yesus tidak ingin para muridnya menjadi kelompok egois yang hanya memikirkan kebahagiaan diri mereka sendiri. Keselamatan dan kebahagiaan sebagai anggota keluarga Allah harus diwartakan ke seluruh dunia. Dan para murid Yesus yang sudah ditebus dan diselamatkan pada gilirannya harus siap untuk menjadi saksi-saksi pertobatan dan pengampunan dosa. Saksi-saksi kegembiraan Injil yang menyelamatkan sehingga semua umat manusia dari seluruh dunia ini mengalami rahmat dan kasih Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, berkat adalah sekaligus karunia dan tugas. Jika kita sudah diselamatkan, maka kita pun bertugas untuk membagikan keselamatan itu kepada orang lain. Dan tentunya dengan pertolongan Roh Kudus yang datang dari Allah.
Seperti yang disampaikan oleh Yesus sendiri dalam sabdanya hari ini, kamu adalah saksi dari semuanya itu. Marilah, sebagai murid-murid Kristus, kita menyadari akan tugas dan panggilan perutusan ini. Kita sudah mengalami rahmat dan kasih Tuhan dalam hidup kita masing-masing, mengalami berkat dalam hidup kita. Maka kita punya tanggung jawab dan kewajiban untuk membagikan pengalaman rahmat anugerah Tuhan itu dalam hidup kita untuk orang lain, untuk sesama kita, supaya saudara-saudari kita juga mengalami rahmat dan kasih Tuhan lewat pengalaman kita, lewat kesaksian kita itu. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bersyukur akan rahmat dan anugerah Tuhan. Yesus yang meninggalkan kita, yang naik ke surga, tidak meninggalkan kita, namun tetap menyertai, mengirimkan roh penolong itu, roh kebenaran dalam hidup kita, sehingga kita tetap terus dibimbing oleh Tuhan menuju rahmat dan keselamatan itu. Pertanyaan refleksi untuk kita semua. Siapkah? Maukah aku menjadi saksi Tuhan untuk semuanya ini dalam hidup kita, sehingga rahmat dan kasih Tuhan yang kita alami ini juga dialami oleh saudara-saudari kita, sesama kita. Tuhan memberkati kita semua. Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.